how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang Keluaran. Kita sampai di bagian kelima, dibebaskan dan tenggelam. Saya harus menceritakan kisah tentang seorang pengkhotbah liberal kepada Anda. Anda tahu apa pengkhotbah liberal, yaitu orang yang membaca Alkitabnya dengan memegang gunting. Dia menggunting semua mujizat. Dan pengkhotbah liberal ini berkhotbah tentang Keluaran, dan dia katakan tidak ada mujizat. Dia katakan, saat itu dan di tempat itu, Laut Merah hanya sedalam 1,5 meter. Lalu seorang wanita dalam jemaat itu berseru, "Haleluya!" Dia berhenti dan berkata, "Mengapa Anda berseru haleluya?" Wanita itu berkata, "Mukjizat itu luar biasa, tapi saya bilang dalamnya hanya 1,5 meter dan mereka yang menyeberanginya. Mukjizat apa?" Wanita itu berkata, "Menenggelamkan pasukan Mesir dalam air 1,5 meter." Dari manapun Anda melihatnya, itu adalah mukjizat. Nah, sekarang, mari coba kita lihat sisi praktisnya. Dan pertama-tama, pertanyaan tentang rute mana yang mereka ambil untuk keluar dari Mesir. Menuju tanah Kanaan, ada 3 kemungkinan yang akan Anda temukan dalam berbagai ulasan dan buku-buku tentang Alkitab. Yang pertama adalah yang disebut rute utara. Mereka meninggalkan Goshen di sini, dan mereka melewati satu jalur beting, yakni beting di bagian dangkal Laut Tengah. Dan menurut teori ini, mereka menyeberangi Laut Tengah, dan kereta-kereta kuda tidak bisa mengikuti mereka lewat beting ini. Jika Anda melihat peta Mesir, Anda akan menemukan beting tersebut ditandai. Dan ini disebut Danau Subonis. Terus ke Kades Barnea, itu teori pertama. Teori kedua, mereka lurus menuju Kades Barnea. Itu teori jalan tengah. Tetapi ada satu barisan benteng, kira-kira di lokasi terusan Suez, Mesir, mempunyai garis pertahanan yang sangat kuat melawan setiap serangan dari timur. Dan mereka harus melewati benteng itu yang menurut saya kecil kemungkinannya. Mereka tidak bersenjata dan tidak bisa berperang. Kemungkinan ketiga, teori yang menurut saya benar adalah rute selatan. Menuruni Gunung Sinai, dan disinilah Musa telah mengembala selama 40 tahun. Dia mengenal daerah ini. Dan saya yakin kesinilah Musa membawa mereka, dan Jebel Musa, nama gunung itu sekarang, adalah sebuah tempat di mana Musa menerima Dasatita. Sadat, Presiden Mesir, ingin mendirikan suatu bangunan di puncak Gunung Sinai yang akan menggabungkan sinagoga Yahudi, Masjid Islam, dan gereja Kristen dalam satu bangunan, tetapi dia dibunuh sebelum itu terjadi. Semua tradisi Timur Tengah menempatkan Gunung Sinai di sini. Mari kita lihat area ini dengan lebih detail, karena itu dapat menjelaskan sesuatu. Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan membelah Laut Merah. Yang dikatakan Alkitab adalah Dia mengirim angin timur yang membelah Laut Merah. Bagaimana angin timur dapat membelah Laut Merah? Itu pertanyaan yang banyak diajukan orang. Mari kita lihat area itu lebih detail lagi. Danau Pahit Besar. Danau Pahit Besar ini sebenarnya terhubung dengan apa yang kita sebut Laut Merah di masa lalu. Mereka dihubungkan oleh sebuah lautan dangkal bernama Laut Teberau. Inilah yang kini kita kenal sebagai Danau Pahit Besar. Namun di masa itu, lautan itu terhubung dengan terusan berawa bernama Laut Teberau. Garis berbenteng ini terus sampai ke Danau Pahit Besar. Bangsa Israel meninggalkan Goshen dan pergi ke selatan karena Fir'aun hanya mengizinkan mereka pergi ke gurun. Pikirnya, dia selalu dapat membawa mereka kembali dari sana. Jadi dapat Anda bayangkan, dengan berkemah di sini, disembunyikan awan, Tuhan mengirimkan awan untuk menyembunyikan mereka dari tentara Mesir yang mendekat dari sisi itu. Jika di sini tempat mereka menyeberang, maka 2 kekuatan alam dapat membelahnya. Angin timur yang kuat dapat menghalau air Danau Pahit Besar ke sana, dan saat pasang surut, air Laut Merah akan mengarah ke sana, jadi Anda dapat melihatnya terbelah.
Bukan seperti di film-film terdapat dua dinding air. Inilah yang terjadi. Tetapi tentu saja itu tidak menjelaskan mujizatnya. Mengapa angin timur bisa datang di saat yang tepat? Dikatakan Tuhan mengirimnya. Jadi, melihatnya dengan cara sederhana seperti ini, kita tidak mencoba menjelaskan mujizat tersebut. Eh, Setidaknya itu mujizat yang berupa kebetulan. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada yang namanya kebetulan, hanya ada Tuhan. Saya percaya itulah yang terjadi. Bahkan, sebuah foto satelit, area ini mengungkapkan bahwa terusan yang menghubungkan Laut Teberau masih ada di sana, tapi sekarang sudah kering. Dapatkah Anda melihatnya? Ini adalah sedikit bagian danau. Anda dapat melihat garisnya dari foto satelit, melihat Laut Teberau kuno dengan sangat jelas. Sementara di daratan tidak tampak jelas. Tetapi Anda dapat melihatnya terhubung di sana. Dengan demikian saya percaya rute selatan menyeberangi Laut Teberau dan menuju Sinai hampir pasti adalah rute yang benar. Dari sana mereka menuju ke utara lagi, ke Kades. Dengan begini mereka menghindari garis pertahanan di bagian sebelah timur dari Mesir. Bagi saya, fakta menonjol tentang penyeberangan Laut Merah atau Laut Teberau ini, bahwa peristiwa ini terjadi pada hari ketiga setelah domba Paskah dibunuh. Pembebasan mereka datang pada hari ketiga setelah domba Paskah mati, bahkan lebih mengejutkan lagi. Dan ini akan membuat Anda berpikir bahwa kitab Keluaran memberitahu kita tentang jam saat domba Paskah dibunuh. Dan domba itu pasti dibunuh dan tepat di tengah hari, sehari sebelum Paskah, yaitu pada pukul 3 siang. Ya, benar, pukul 3 siang. Anda mengerti? Domba Paskah mati pada pukul 3 siang. Pada hari ketiga setelahnya, mereka akhirnya melarikan diri, terbebas dari Fir'aun dan tidak akan melihatnya lagi. Anda mulai mengamati sesuatu? Kita akan melihat lebih banyak lagi nanti. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikut. Saya harus kembali ke awal. Dicukupkan dan dilindungi. Sekarang mereka berada di tempat yang tidak mempunyai sumber yang menopang kehidupan manusia kecuali beberapa suku pengembara. Jelas ini bukan tempat untuk membawa 2,5 juta orang ditambah hewan-hewan. Pasti ada masalah eksternal dan masalah internal yang harus dihadapi Musa. Masalah eksternalnya adalah makanan dan air. Di mana Anda mendapat cukup banyak air dan makanan? Jawabannya adalah Tuhan harus menyediakannya. Dan Ia menyediakan makanan untuk mereka berupa potongan-potongan bulat yang tergeletak di tanah setiap pagi. Dan saat mereka mengumpulkannya, mereka dapati benda itu bisa dimakan. Mereka menamainya. Mereka menyebutnya, apa ini? Dalam bahasa Ibrani, mana? Artinya adalah, apa ini? Apa sarapannya ibu? Apa ini? Apa makan siang kita? Apa ini? Apa makan malamnya? Apa ini? Oh tidak, itu lagi. Mereka hidup dari makanan yang disebut apa ini selama 40 tahun. Kita menyebutnya mana, seakan-akan itu nama yang indah, tetapi hanya itu artinya. Sebenarnya itu adalah roti dari surga. Hal itu dibahas lagi nantinya di dalam Alkitab. Mereka hidup dari roti surga. Mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan daging. Mereka terbiasa dengan pola makan berprotein tinggi di Mesir, dan mereka mengeluh tidak mendapatkan cukup daging. Mengeluh kepada Tuhan selalu merupakan hal yang rumit. Ia mengirimkan sekawanan burung sampai tergeletak setinggi 1,5 meter di tanah, dan mereka makan burung puyuh sampai mereka bosan. Jangan mengeluh kepada Tuhan, Ia akan memberikan apa yang Anda inginkan. Bagaimana dengan air? Ya, mereka benar-benar kesulitan air. Oase pertama yang mereka temui adalah tempat ini. Itu gambar tempat bernama Mara. Mereka melihat air di sana, mereka bergegas ke sana dan mencoba meminumnya. Air itu asin dan tidak dapat diminum. Tetapi melalui mujizat Musa, air itu dibersihkan dan mereka dapat meminumnya. Anda nyaris dapat melihat asinnya air tersebut. Foto itu diambil di tempat yang sama. Namun di tempat berikut yang mereka temui, ada air segar, dan inilah foto tempat bernama Elim. Jadi, Tuhan menyediakan saat airnya jelek, Tuhan memperbaikinya. Dan
Saat airnya bagus, tidak ada mujizat, mereka mendapatkan air. Tuhan mencukupkan mereka dan melindungi mereka. Sadarkah Anda mereka butuh 7,5 juta liter air sehari? Untuk hewan dan manusia sebanyak itu, 7,5 juta liter per hari. Nantinya mereka akan mendapatkannya dari gunung batu. Salah satu mujizat terbesar dari perjalanan mereka di bawah pemeliharaan ilahi adalah kasut mereka tak pernah usang. Saya pernah mendaki Gunung Sinai, memakai sandal, dan sandalnya hancur. Bebatuan tajam yang ada di Gunung Sinai cepat menghancurkan sandal. Dan dikatakan bahwa kasut mereka tak pernah usang. Anda entah harus berkata bahwa ini sungguh terjadi dan Tuhan melakukannya, atau Anda harus mengabaikan semuanya dan menganggapnya legenda. Tak ada yang serba tanggung saat Anda membaca pernyataan seperti ini. Dan mereka juga mempunyai masalah internal. Dapatkah Anda bayangkan sebanyak itu orang berkemah bersama? Terkadang membawa keluarga Anda berkemah saja sudah cukup sulit. Dapat dibayangkan? Anda berdesakan di satu tenda atau karavan. Dapatkah Anda bayangkan 2 juta orang? Tidak heran, salah satu masalah terbesar Musa adalah perselisihan antara orang-orang. Dan dia harus menjadi hakimnya. Mereka semua membawa masalah mereka kepada Musa. Seperti di gereja-gereja besar, semua orang ingin membawa masalah mereka ke pendeta. Itulah yang terjadi. Dan untungnya ayah mertua Musa jauh lebih bijaksana daripada Musa. Meskipun dia bukan termasuk umat Tuhan. Dia berkata, engkau butuh tua-tua. Dan Musa pun menunjuk 70 tua-tua. Nah, mari kita kembali dan lanjutkan. Sekarang kita memasuki setengah bagian kedua. Dan hal pertama yang terjadi di setengah bagian kedua adalah Dasatita, yang ditulis oleh jari-jari Tuhan. Di atas 2 loh batu. Setiap kali Anda melihat gambar 2 loh batu ini, Anda melihat 4 perintah pertama di satu loh dan 6 perintah berikutnya di loh yang lain. Sama sekali tidak seperti itu. 10 perintah di satu loh dan 10 lagi di loh lain. Kenapa? Karena ini adalah kontrak sah. Satu salinan adalah milik Tuhan, satu salinan milik umatnya. Sekarang Anda paham kenapa ada 2 loh batu? Karena demikianlah seharusnya ada 2 salinan, satu untuk setiap pihak. Tetapi karena itu perjanjian dan juga kontrak, Tuhan menuliskan keduanya. Tidak ada tawar-menawar. Tuhan berkata, sekarang inilah caranya kau hidup. Dan dia memberi mereka 3 set hukum. Yang pertama, kita sebut Dasatita atau Dekalog, yang artinya 10 firman. Yang kedua, kita sebut kitab perjanjian, yang kita temukan di pasal 20-23. Lalu ada kitab hukum lain di pasal 25-31 atau 32, yaitu peraturan tentang ibadah. Semua ini membentuk hukum Musa, dan ada lebih banyak lagi di kitab Ulangan. Tetapi hukum Tuhan bukan hanya 10 perintah Allah. Jauh lebih banyak lagi, ada 613 peraturan dan undang-undang tentang cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mulai dengan Dasatita. Ada 2 atau 3 prinsip dasar yang ingin saya bahas di sini. Pertama adalah prinsip rasa hormat. Dasatita didasarkan pada prinsip tersebut. Rasa hormat kepada Tuhan, hormat terhadap namanya, hormat terhadap harinya, dan kemudian hormat terhadap umatnya, hormat terhadap kehidupan keluarga, hormati ayah ibumu, hormat terhadap hidup itu sendiri, jangan membunuh, hormat terhadap pernikahan, jangan berzina, hormat terhadap harta benda orang lain, jangan mencuri, hormat terhadap reputasi orang lain, jangan bersaksi dusta, hormat, hormat, hormat. Sebuah masyarakat kudus yang sehat dibangun di atas rasa hormat. Baru-baru ini, seorang pelawak televisi terkenal berkata, tujuan kami adalah membuat tidak ada lagi yang keramat. Dan komedi televisi telah menghancurkan rasa hormat. Hormat terhadap ratu, hormat terhadap otoritas, hormat terhadap polisi, hormat terhadap hukum. Kita dapat melihat apa yang terjadi dalam masyarakat kita saat rasa hormat telah hilang. Tetapi dasar hukum Tuhan adalah rasa hormat. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dapat diterjemahkan menjadi menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Itulah prinsip dasar di balik hukum Tuhan. Ini hukum rasa hormat. Dan kehilangan rasa hormat kepada Tuhan membawa kepada penyembahan berhala. Dan kehilangan rasa hormat terhadap sesama membawa Anda ke perilaku asusila dan ketidakadilan.
Jadi, Anda bisa melihat bagaimana hukum itu terbentuk. Itu hukum yang baik. Sebagian besar dasatita berisi tentang tindakan, perbuatan, atau kata-kata. Tetapi perintah terakhir adalah tentang perasaan. Satu-satunya perintah tentang hati. Dan mungkin itulah sebabnya Paulus melakukan 9 perintah lainnya tetapi tidak berhasil melakukan yang ke-10. Dan yang ke-10 adalah jangan serakah. Jangan menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Itu satu-satunya perintah mengenai kehidupan batin Anda. Yang lainnya adalah tentang perilaku. Ada satu prinsip tentang 10 perintah yang dipelajari oleh anak laki-laki dan perempuan Yahudi. Dan ini adalah prinsipnya, jika engkau melanggar satu, engkau melanggar semuanya. Karena mereka seharusnya menyatu seperti kalung. Tidak peduli di mana Anda memutuskan sebuah kalung, jika Anda memutuskannya sekali, maka semua manik-maniknya hilang. Ini prinsip yang mendalam. Dasatita bukanlah 10 perintah yang terpisah, melainkan satu hukum. Bukan pula beberapa hukum, tetapi satu hukum. Dan jika Anda melanggar salah satunya, maka Anda telah melanggar hukum tersebut. Jika seorang polisi menghentikan saya karena mengebut, tidak ada gunanya jika saya berkata saya berhenti di setiap lampu merah siang ini. Jadi tidak peduli seberapa banyak hukum yang Anda patuhi, Anda sudah melanggar hukum. Dan Tuhan berkata bahwa ini hukum yang utuh. Pada masa kini kita menyebutnya hukum holistik. Anda melanggar satu, Anda melanggar semuanya. Hukum itu rusak. Hukum itu hancur jika Anda melanggarnya pada satu titik. Rasa hormat adalah sesuatu yang utuh, dan Anda tidak dapat hanya mempunyai sebagian rasa hormat, entah Anda orang yang penuh rasa hormat atau tidak. Anda tunjukkan siapa Anda saat melanggar salah satunya. Prinsip yang kedua adalah tanggung jawab. Dan saya prihatin kita dibesarkan dengan psikologi dan sosiologi untuk percaya bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka kini bahkan berusaha mengatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh gen. Kita tahu bahwa dosa mula-mula diturunkan lewat gen. Tetapi jika sebagian orang lebih jahat daripada yang lain karena gen mereka salah, artinya mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tuhan Allah berkata bahwa Anda bertanggung jawab. Anda telah memilih untuk melanggarnya. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan untuk hidup benar di hadapannya. Jadi, 2 prinsip hormat dan tanggung jawab dituliskan, dan karenanya prinsip ketiga juga ditulis, yaitu prinsip ganjaran. Ada sanksi dalam peraturan ini. Salah satunya adalah hukuman mati. Dikenakan terhadap 18 dosa yang berbeda-beda terhadap Tuhan dalam kitab Musa. Anda senang kan tidak hidup di bawah hukum Musa? Karena melanggar hari Sabat berakibat hukuman mati. Ada ganjaran, ada hukuman. Dan di dalam hukum Tuhan, saya melihat secara khusus ada perbedaan yang sangat seksama antara pelanggaran disengaja dan pelanggaran tidak disengaja. Ada 2 jenis pembunuhan, pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Tetapi pada semua kasus, dikatakan tidak ada persembahan, kurban untuk dosa yang disengaja dan berulang di hukum Musa. Dan di Perjanjian Baru juga tidak ada. Anda bacalah surat Ibrani. Hukum ini diberikan dengan sebuah konteks, dan inilah konteksnya. Aku membawamu keluar dari Mesir. Aku akan membawamu ke Kanaan. Seperti inilah engkau harus hidup sekarang. Itu poin yang penting. Dasarnya adalah apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka, dan apa yang akan Ia lakukan untuk mereka, sehingga Ia meminta mereka untuk hidup dengan benar. Sama seperti di Perjanjian Baru, kan? Dasarnya adalah apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda dan apa yang akan Ia lakukan untuk Anda. Sehingga Ia berkata, sekarang seperti inilah aku ingin engkau hidup. Tanpa konteks itu, hukum tersebut menjadi hal mengerikan, yang kejam, dan tidak personal. Tapi dengan konteks tersebut, hukum itu jadi hal baik. Cocok. Menjadi respon penuh syukur terhadap kasih karunia Tuhan. Lalu kita sampai pada fakta bahwa Tuhan ingin hidup bersama mereka. Ia memberikan 10 perintahnya di puncak Gunung Sinai. Mari kita lihat Gunung Sinai. Dan gunung itu menakjubkan. Ada gambar lain di sini yang akan membuat Anda tahu apa yang akan saya bicarakan sebentar lagi. Lupakan ini dulu. Itu Gunung Sinai.
Gunung itu luar biasa. Saya mendakinya pada pukul 3 dini hari. Sebelum matahari terbit, saya temukan gadis kecil di puncaknya, gadis Yahudi kecil yang sedang membaca dasar titah dalam bahasa Ibrani. Dan saya tanya, siapa namamu? Miriam jawabnya. Dan kata saya, astaga, sejak zaman dahulu kamu sudah ada di sini. Kita lanjutkan. Biara Santa Katerina ada di kaki gunung, tetapi saya selalu bertanya saat dikatakan di Alkitab, jangan menyentuh gunung kudusku. Saya pikir, bagaimana Anda dapat menyentuh sebuah gunung? Itu konyol. Sampai saya melihat gambar ini. Anda dapat berjalan mendaki gunung itu dan menyentuhnya, karena gunung itu menjulang terjal dari dasar gurun dan bentuknya seperti tebing. Dan mereka harus memasang pagar di sekelilingnya, karena Tuhan ingin mereka sadar bahwa Ia Allah yang kudus. Tidak semua orang bisa datang dan berbicara dengan Tuhan, karena Ia kudus. Itu sebabnya Ia berkata tak seorang pun boleh menyentuh gunung kudusku. Jadi Musa memasang pagar di bagian bawahnya. Karena Anda bisa naik begitu saja, ada orang-orang di sana. Anda dapat mendaki dan menyentuh gunung itu. Tetapi Tuhan menyatakan kekudusannya kepada mereka. Dia katakan, Musa boleh naik, Harun boleh naik. Tapi tak seorang pun dari kalian boleh menyentuh gunungku. Sekarang setelah memberikan 10 perintahnya kepada Musa di tengah halilintar, api, dan guntur, pemandangan mengagumkan, Tuhan berkata, aku ingin turun dan berdiam di kemah bersamamu. Tetapi kemah itu haruslah kemah yang menyatakan kekudusanku. Kemah yang harus kau perlakukan dengan penuh hormat, dengan kekaguman, sebuah tempat kudus. Di tengah-tengah kemah itu akan menjadi ruangan tempat aku tinggal dan tempat itu akan menjadi tempat maha kudus. Maka Tuhan pun memberi mereka rincian untuk kemahnya. Anda sudah melihatnya sekilas tadi, tetapi mari kita lihat lagi. Tempat itu harus tepat di tengah perkemahan. Dan kemah-kemah lainnya harus diatur mengelilinginya dengan urutan khusus yang akan kita bahas nanti. Dan tepat di sekelilingnya adalah imam-imam dan kaum Lewi. Jadi mereka berada di antara rakyat dan tempat kudus. Dan kemah itu sendiri harus dipagari. Gerbangnya hanya satu, lalu kemah Tuhan ada di dalamnya. Kemah itu punya 2 ruangan, dan ruangan yang di dalam, ruangan Tuhan. Setiap tahun, hanya 1 orang yang boleh masuk ke sana. Tidak boleh ada yang lain. Dan seluruh kemah itu penuh dengan detil. Mari kita lihat sekilas gambar-gambarnya. Keindahan kemah itu pasti mengagumkan, namun sebagian besar keindahannya tersembunyi. Tirai-tirai dan kain penutup dengan sulaman indah, tetapi semuanya tertutup oleh kulit halus. Lapisan yang menyembunyikan keindahannya dari bangsa Israel yang dapat mereka lihat hanyalah lapisan kulit yang kasar. Mereka hanya tahu bahwa di dalamnya adalah perabot-perabot emas dan tirai-tirai indah yang disulam dengan warna-warni indah, biru yang merupakan warna surga, merah warna darah, emas dan perak. Kemah itu menakjubkan dengan pagar tinggi di sekelilingnya agar Anda tidak dapat mengintip. Jadi tempat itu tersembunyi. Ada kesan misteri di sana. Di sini dapat Anda lihat beberapa imam di pelataran suci bagian luar, lalu pelataran suci bagian dalam sebelum tempat yang maha kudus. Nah, mari kita masuk dan lihat bagian dalamnya. Dan di sini ada bagian luarnya, semacam ruang depan, bisa dibilang pelataran istana Tuhan. Dan di sini ada meja roti sajian, kandil 7 lampu, 1 mesbah kecil lain. Mari kita kembali ke gambar yang lain. Bahkan imam-imam yang mendekat kepada Tuhan harus naik dulu ke mesbah, mempersembahkan kurban, menyembelih hewan dan membakarnya. Lalu mereka datang ke bejana pembasuhan untuk membersihkan diri. Seluruh prosesi ini mengingatkan, jika mau datang kepada Tuhan, Anda harus mempersembahkan kurban dulu, kemudian Anda harus bersih. Sungguh, syarat makna kan? Bahkan Tuhan berkata, ini tiruan tempat tinggalku di surga. Ini hanyalah replika dari yang asli. Nah, itu pelatarannya. Dan akhirnya di tempat yang maha kudus, sebuah perabot. Selembar kayu yang disalut emas. Tutup pendamaian.
kerup-kerup di dalamnya, roti sajian, dan mereka tak pernah melihatnya. Bahkan saat kemah ini dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain, ia ditutupi, dan kemah itu harus diusung oleh orang-orang tertentu, dan rakyat biasa harus menjaga jarak 1.000 langkah darinya, sampai kemah itu didirikan lagi. Yang pertama didirikan adalah tabut perjanjian, kemah suci, lalu Anda bisa dirikan kemah Anda di tempat yang seharusnya di sekelilingnya. Semua itu menyatakan kekudusan Allah dan juga sosok Tuhan yang kudus yang mau hidup di tengah-tengah umatnya. Luar biasa. Mungkin kita kehilangan suatu rasa kagum dan hormat yang diperlukan terhadap Tuhan yang kudus. Kita terlalu merasa akrab dengannya. Kita harus ingat bahwa Ia kudus. Imam besar. Bahkan pakaian imam digambarkan secara rinci. Pakaian itu harus tepat. Dan imam besar memakai 12 batu permata di dadanya yang mewakili 12 suku yang diwakilinya. Dan 12 batu permata itu muncul lagi di halaman terakhir Alkitab pada Yerusalem baru. Nah, kita dapat menghabiskan berjam-jam membahas ini, tapi Anda harus baca kitab lainnya. Semuanya penuh makna, penuh simbolisme. Tuhan berkata, hanya orang tertentu yang dapat memakainya, para imam, dan hanya orang tertentu yang dapat membuatnya. Dan saat itulah Dia memberi mereka keahlian-keahlian luar biasa ini. Anda pasti berpikir semua itu akan menyadarkan orang-orang Israel akan kekudusan Allah. Tapi saat Musa sedang di gunung, Anda tahu apa yang terjadi. Kali ini Harun tinggal di bawah. Lalu orang-orang datang kepada Harun dan berkata, Musa sudah lama berada di atas. Kami rasa dia tak akan kembali. Kami menginginkan Tuhan di sini. Harun pun berkata, berikan emas kalian. Lalu mereka menyerahkan emas. Dan nantinya Harun memberitahu Musa, semuanya telah kumasukkan ke dalam api, dan jadilah ini. Jika Anda mau mencari alasan, Anda bisa memikirkan yang lebih baik daripada itu. Tapi itulah yang berani dikatakannya kepada Musa, aku hanya memasukkannya ke api, dan lihat apa yang keluar. Tentu saja, itu adalah sosok Dewa Mesir. Saya sudah menceritakan, lembu jantan dan anak lembu adalah simbol kesuburan. Dan lembu adalah simbol yang sangat umum. Saya diberitahu ada lembu emas yang sama seperti itu di luar pasar saham Eropa di Main Frankfurt. Itu simbol kekayaan, kesuburan, dan kemakmuran. Ini yang keluar, kata Harun. Penyembahan berhala akan mendorong perilaku asusila. Karena kehilangan rasa hormat kepada Tuhan membuat kita kehilangan rasa hormat terhadap sesama. Mereka berpesta pora dengan liar. Anda tahu kisahnya. Itu bagian menjijikan. Dan saat Musa turun dan melihat apa yang terjadi, dia menghancurkan kedua loh batu itu. Dia menghancurkannya. Tindakannya yang menyimbolkan kelakuan mereka. Mereka memang sudah menghancurkannya. Musa katakan, bagaimana engkau melakukan ini? Lalu dia naik lagi ke gunung dan berkata, Tuhan, aku sudah muak terhadap mereka. Dan Tuhan berkata, aku juga. Dan kata Tuhan, aku akan menghabisi mereka. Aku akan mencoba lagi dengan orang lain. Saya rasa saat itulah Musa mencapai puncak karirnya. Dia mengambil peran seorang imam dan berkata, Tuhan, jika engkau mau menghapuskan mereka dari kitab yang kau tulis, hapuskan namaku juga. Aku tak mau menjadi orang satu-satunya. Dan Tuhan menjawab, aku hanya menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku dari kitabku, bukan dirimu. Gagasan serupa terus muncul di seluruh Alkitab. Saat Daud berbuat dosa dengan Batsyeba, dia berkata, Tuhan, kumohon jangan hapuskan namaku dari kitabmu. Di kitab terakhir dalam Alkitab, Yesus berjanji bahwa orang-orang yang menang tidak akan dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Hal terpenting dalam hidup ini agar nama Anda tetap tercantum dalam kitab kehidupan, percayalah. Tuhan katakan, aku menghapuskan nama orang-orang yang berdosa kepadaku. Itu kisah yang tragis. Dan saat Musa bersikeras agar orang-orang itu dihukum, Anda tahu berapa orang yang mati? 3.000. Ingatlah bahwa
Hukum ini diberikan di Sinai pada hari ke-50 setelah domba Paskah disembelih. Izinkanlah saya meringkasnya untuk Anda. Domba Paskah disembelih pada pukul 3 siang. Pada hari ketiga setelah itu mereka dibebaskan, dan pada hari ke-50 yang mereka sebut Pentakosta, mereka diberikan hukum Taurat dan 3.000 orang mati karena melanggar hukum itu. Apa yang tampak sebagai kesimpulan? Betapa luar biasanya. Pola perjanjian lama dan baru, hukum tertulis membunuh, tetapi roh menghidupkan. Pada hari ke-50 yang sama, berabad-abad kemudian saat orang-orang Yahudi merayakan diturunkannya hukum tersebut, Tuhan memberikan rohnya. Dan 3.000 orang diselamatkan. Pada hari ke-50 yang sama. Betapa selaras isi Alkitab. Akhirnya, bagian terakhir, Keluaran, pembangunan dan penahbisannya. Mereka membangunnya. Dari mana mereka dapat semua bahannya? Contohnya emas, digunakan 1 ton emas. Ya, dikatakan bahwa setiap orang memberikan 1/5 dari 6 gram emas. Dari mana mereka mendapatkannya? Jawabannya adalah orang-orang Mesir begitu senang melihat mereka pergi, sehingga memberikan begitu saja semua perhiasan mereka agar mereka membawanya dan pergi. Setelah ke-10 tulah, rakyat hanya ingin orang-orang Yahudi pergi dan mereka memberikan seluruh uang dan perhiasan yang dapat mereka berikan untuk menyuap mereka. Dari sumber inilah mereka mendapatkannya. Namun dikatakan bahwa untuk membangun kemah suci, orang-orang memberi secara sukarela, sungguh-sungguh, terus-menerus, dan dengan murah hati. Ada pesan untuk pengkhotbah di sini. Dikatakan mereka memberi dengan sukarela, mereka tak perlu dibujuk atau dipaksa untuk memberi. Mereka memberi dengan sungguh-sungguh. Mereka berpikir tentang berapa yang harus diberi. Ini bukan hanya uang yang ada di dompet mereka. Mereka memberi terus-menerus. Mereka terus memberi, dan mereka memberi dengan murah hati. Dikatakan bahwa mereka harus dihentikan memberinya. Bagus sekali, kan? Jika saja umat Tuhan selalu memberi seperti itu, Anda harus menghentikan mereka untuk memberi. Haleluya. Akhirnya Tuhan berdiam dan menyucikan kemah itu, dan mereka melihat kemuliaannya datang. Dan sejak saat itu, mereka melihat awan. Saya tidak tahu apakah itu ada di gambar yang lain. Tetapi, sejak saat itu, mereka melihat tiang awan di atas kemah pertemuan. Kemah pertemuan tidak dimasuki cahaya alami. Tidak juga lilin, tapi tempat itu menyala terang. Kemuliaan Tuhan. Dan saat mereka melihat awan itu naik, mereka harus berangkat. Dan saat awan itu berhenti, mereka diam. Baiklah, saya hanya punya 10 menit lagi untuk membahas ini. Bagaimana umat Kristen memakai kitab Keluaran. Tuhan tetaplah sama. Ia tidak berubah. Tuhan di kitab Keluaran adalah Tuhan kita, dan kita umatnya. Ia tidak berubah. Dan ia menghadapi kita dengan cara yang sama seperti dulu. Itu sebabnya banyak kata di kitab Keluaran yang digunakan lagi di Perjanjian Baru. Kata-kata seperti hukum, perjanjian, darah, domba, Paskah, Keluaran, ragi. Semua istilah ini di Perjanjian Baru mendapatkan maknanya dari kitab Keluaran. Jadi kita harus mengenal kitab ini. Namun maknanya juga berbeda. Kita tidak hidup di bawah hukum Musa. Kita hidup di bawah hukum Kristus. Itu yang sangat-sangat penting. Seandainya tidak demikian, saya melanggar hukum Musa sekarang, karena dikatakan Anda tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari kain campuran. Harus wol murni atau katun murni. Saya melanggar hukum Musa. Tapi saya tidak hidup di bawah hukum Musa, saya berada di bawah hukum Kristus. Dalam banyak hal sebenarnya lebih sulit, tapi juga lebih mudah dari segi lain. Tetapi cara pertama orang Kristen menerapkan kitab Keluaran adalah dengan menerapkannya pada Kristus. Dan mencari Kristus di kitab ini, Yesus katakan, selidikilah kitab suci, kitab-kitab itu memberikan kesaksian tentang aku. Kitab Keluaran adalah pusat perjanjian lama. Semua kitab setelah Keluaran melihatnya sebagai karya penebusan, yang merupakan dasar bagi semuanya. Salib adalah pusat perjanjian baru. Apa hubungan kitab Keluaran dengan salib? Ya, 6 bulan sebelum ia mati di kayu salib, Yesus berada di puncak Gunung Hermon. Gunung berpuncak salju di utara Israel, setinggi 1.200 meter. Dan ia berbicara dengan Musa.
Injil Lukas memberitahu kita apa yang mereka bicarakan. Saya tidak tahu apa Anda menyadari apa yang mereka bicarakan. Dikatakan bahwa mereka bicara tentang peristiwa keluaran yang akan dilakukan Yesus di Yerusalem. Luar biasa kan? Musa dan Yesus bicara tentang keluaran yang akan dilakukan Yesus. Itu memberikan kita petunjuk. Tentu saja Yesus mati pada pukul 3 sore. Di menit yang sama dengan saat ribuan domba Paskah disembelih. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa Kristus, sang anak domba Paskah, telah dikorbankan untuk kita. Semuanya terjadi agar malaikat maut dapat melewati kita. Ia bangkit dari kematian pada hari ketiga setelahnya, dan kebangkitannya lah yang membebaskan kita dari kematian. Ialah roti dari surga. Perjanjian Baru mengatakan bahwa ialah gunung batu dari mana Musa mendapatkan air untuk anak-anak Israel. Penulis Injil Yohanes berkata bahwa firman telah menjadi manusia dan berkemah berdiam di antara kita. Kata yang digunakan sangat menarik. Ia secara harafiah mendirikan kemahnya di antara kita. Karena kemah suci kita adalah Yesus. Kediaman Tuhan di antara umatnya. Sekarang kita memahami Kristus dengan lebih baik. Dan ia katakan, aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk mengenapinya. Jadi kita menerapkan kitab Keluaran bukan hanya kepada Kristus, tapi juga kepada orang Kristen. Contohnya, penyeberangan Laut Merah menggambarkan baptisan. Paulus berkata bahwa anak-anak Israel dibaptis menjadi pengikut Musa di Laut Merah. Dan Anda telah dibaptis di dalam Kristus. Makna menyeberangi Laut Merah bagi mereka adalah makna baptisan bagi Anda. Anda pernah melihat kaitan itu? Kaitan yang luar biasa. Kita juga mengadakan jamuan Paskah secara teratur. Karena perjamuan kudus sama dengan jamuan Paskah. Saya pergi ke sebuah sinagoga di utara London Barat, Finchley. Saya menjadi tamu kehormatan dan saya duduk di sebelah sang rabi untuk jamuan Paskah, sebuah kehormatan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan mengucap syukur, lalu dia memberikannya ke orang-orang. Dia mengambil secawan anggur, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya ke orang-orang. Kebetulan dia melihat ke arah saya dan dia berkata, ini bukan komuni. Dia membaca yang tersirat di wajah saya, apa yang saya lakukan, apa artinya itu bagi saya. Karena inilah jamuan Paskah saya. Dan saya mengingat pembebasan itu, pembebasan oleh Kristus. Dan Paulus berkata, rayakanlah hari raya itu, tetapi tanpa ragi keburukan dan kejahatan. Ada persamaan roti tidak beragi dalam kehidupan Kristen. Di Perjanjian Baru, ragi biasanya adalah gambaran keburukan, kejahatan, dan pikiran jahat. Tetapi kita juga mempunyai hukum yang harus kita patuhi. Dalam banyak hal, hukum Kristus jauh lebih sulit daripada hukum Musa. Hukum Musa mengatakan, jangan membunuh. Setahu saya belum pernah membunuh. Kata Yesus, apakah kau pernah menginginkan orang lain mati? Hukum Musa berkata, jangan berzina. Ya, saya tidak pernah berzina. Tapi Yesus berkata, apa engkau pernah memikirkannya? Jauh lebih sulit mematuhi hukum Kristus daripada hukum Musa. Dan saya lebih memilih mematuhi hukum Musa. Namun hukum Kristus jauh lebih mudah. Karena kita tidak membutuhkan banyak imam, banyak ritual, dan banyak bangunan khusus. Seperti yang dikatakan seorang wanita Skotlandia, saat saya ingin memasuki tempat Maha Kudus, saya tinggal memakai celemek saya. Dan langsung memasuki tempat Maha Kudus. Setiap kali Anda berdoa, Anda dapat memasuki tempat Maha Kudus. Tidak dihalangi apapun. Di dalam nama Yesus. Ada perbedaan besar antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Di bawah hukum yang diberikan di hari Pentakosta, 3.000 orang mati. Dengan roh yang diberikan di hari Pentakosta, 3.000 orang hidup. Saya lebih baik memperoleh Roh Kudus daripada hukum. Dan Roh Kudus menuliskan hukum itu di hati saya. Namun bagi umat Kristen tetap akan ada penyelamatan yang sama. Seperti di kitab Keluaran, jika Anda membaca Wahyu, Anda akan mendapati tulah-tulah Fir'aun akan terjadi lagi. Ada korelasi yang mencengangkan antara tulah-tulah di akhir zaman dan tulah-tulah Fir'aun, dan mereka yang tetap setia kepada Yesus akan melalui semua itu, dan akhirnya menang. Anda tahu apa yang dikatakan kitab Wahyu? Para martir
Dan orang-orang yang telah memenangkan seluruh tekanan akibat penganiayaan dari luar dan godaan dari dalam akan menyanyikan Kidung Musa. Di surga, Anda akan mendengar Kidung Musa. Dan jika Anda melihat kembali Keluaran pasal 15, maka kidung pertama yang dicatat di Alkitab adalah nyanyian yang digubah oleh Miriam untuk merayakan tenggelamnya pasukan Mesir di Laut Merah. Saat semua kesulitan di dunia ini berakhir dan kita aman dalam kemuliaannya, maka kita dapat menyanyikan Kidung Musa. Kita akan mengalami pembebasan ganda. Pembebasan yang berasal dari salib, yang sudah terjadi, dan pembebasan dari seluruh penderitaan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.